Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiananta Olivia, saya dari kelas 11 Otomasi 3. Di sini saya akan menjelaskan resume PBM yang sudah saya pelajari hari ini. Selamat menonton. Jadi, kita sudah mempelajari tentang sistem kontrol. Sistem kontrol terbagi menjadi dua, sistem kontrol langsung atau direct dan sistem kontrol tidak langsung atau indirect. Sistem kontrol direct adalah kontrol yang inputnya langsung menuju output. Sedangkan sistem kontrol indirect adalah kontrol yang melalui perangkat lalu menuju output. Lalu, jika sumber aliran arus AC dan N atau netral melalui MCB dan lanjut ke power supply dan lanjut ke PLC, maka lampu indikator power supply dan PLC akan menyala. Kemudian kita sudah mempelajari tentang commissioning system. Commissioning system adalah proses pengecekan kondisi aktualnya atau nyatanya dengan perencanaan yang dibuat. Dan selanjutnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita merakit PLC. Yang pertama adalah daftar alamat input atau output PLC, dan yang kedua adalah checklist memasang kabel input atau output PLC, dan yang ketiga adalah commissioning system atau mesin. Jadi komponen yang pertama dari daftar alamat yaitu tombol tekan atau normally open. Labelnya push button 1, alamatnya 0.0, keterangannya yaitu on. Dan komponen yang kedua yaitu LED merah. Labelnya H1, alamat 100.00, keterangannya yaitu output. Yang kedua yaitu checklist pemasangan kabel. Aktivitas yang pertama yaitu pemasangan atau penempatan kabel dari sumber listrik terminal N ke terminal N power supply unit. Yang kedua, pemasangan atau penempatan kabel dari sumber listrik terminal N ke terminal N MCB. Dan yang ketiga yaitu pemasangan atau penempatan kabel dari MCB terminal L ke terminal L power supply unit. Yang keempat, pemasangan kabel dari sumber listrik terminal N ke terminal N power supply unit. Yang kelima, pemasangan atau penempatan kabel dari MCB terminal L ke terminal L PLC unit. Yang keenam, pemasangan kabel dari MCB terminal N ke terminal N PLC unit. Yang ketujuh, pemasangan atau penempatan kabel dari MCB terminal N ke terminal N PLC unit. Yang ke-8, pemasangan atau penempatan kabel dari sumber listrik terminal grounding ke terminal grounding terminal PLC unit. Dan yang ke-9, pemasangan atau penempatan kabel dari sumber listrik terminal plus power supply unit ke terminal COM input PLC unit. Yang ke-10 yaitu pemasangan atau penempatan kabel dari sumber listrik terminal minus atau negatif power supply unit ke terminal 13 input COM atau saklar push button. Yang ke-11, penempatan kabel dari sumber listrik terminal negatif push power supply unit ke terminal 13 input COM atau saklar push button. Yang ke-12 yaitu penempatan kabel dari sumber listrik terminal plus power supply unit ke terminal COM output PLC unit. Yang ke-13 yaitu pemasangan atau penempatan lebih dari sumber listrik terminal negatif power supply unit ke terminal X1 output COM atau lampu. Dan yang ke-14 yaitu pemasangan atau penempatan kabel dari terminal plus output COM atau lampu ke terminal 00 output PLC. Tabel ketiga yaitu commissioning system atau mesin. Yang pertama yaitu jika power plug disambungkan rangkaian mesin, maka tidak ada komponen yang aktif atau nyala. Yang kedua yaitu jika MCB diaktifkan atau on setelah power plug dihubungkan sumber listrik 220 volt AC, maka power supply unit dan PLC akan menyala lampu indikatornya. Dan yang ketiga yaitu sumber listrik 220 volt AC terhubung dengan mesin. Jika tombol diaktifkan, maka lampu indikator input akan aktif atau menyala. Sekian video resume PBM dari saya. Maaf jika ada salah kata atau penyebutan. Terima kasih.